Jemaat GBI Meperpak yang dikasih Tuhan, kembali lagi di ibadah KTM online GBI Meperpak. Kami berharap seluruh jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Meperpak, Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Meperpak dalam sepekan ini. Ibadah Raya Onsite GBI Meperpak Minggu 24 April 2022 pukul 10.30 pagi akan dilayani oleh Pastor Abraham Suala. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Meperpak, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Meperpak sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street.
2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Bersyukur kita kembali pada malam hari yang indah ini bersama kita mau memuji Tuhan, mau bersorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa, amin. Haleluya, mari sama-sama kita mau memuji Tuhan kita, haleluya.
terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih Engkau sudah mati dan bahkan Engkau bangkit untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar
Shalom jemaat Tuhan, apa kabar saat ini? Pasti luar biasa ya. Tuhan akan memberkati Anda dengan kebenaran firman. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengizinkan saya boleh berdiri di hadapan saudara untuk mewakili Dia dan menaruh firman-Nya di hati saya. Terima kasih khususnya untuk Gembala Sidang, Pak Ferry. Tuhan Yesus memberkati Ibu Ting-Ting. Tuhan Yesus memberkati Pak Bagus. Pak Bagus mana tuh Pak Bagus? Tuhan Yesus memberkati Pak Bagus dan seluruh keluarga jemaat Tuhan Maple Park yang dikasih oleh Tuhan. Selamat Paskah buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau berikan kepada kami, anugerah-Mu yang tidak pernah berubah, yang selalu sempurna, dan kami terima sampai hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, untuk hidup kami, untuk nafas, kesehatan, untuk segala kecukupan dalam kebutuhan keperluan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Kita masih ada di dalam pesta rohani Paskah yang luar biasa itu, di mana kita tahu Dia telah mati buat kita, Dia bangkit buat kita, dan Dia boleh hidup di tengah-tengah kita sekarang. Dan kita merasakan hari-hari yang menyenangkan bersama dengan Tuhan, bukan? Kita merasakan perlindungan, bahkan pemeliharaan yang luar biasa. Nah, saya akan bacakan buat saudara, mari buka Alkitab Anda di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-9, dan Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-18 ya, 9 dan 18. Ayat yang ke-9 kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-9 itu, pasal yang ke-20 maksud saya, ayatnya yang ke-9. Sebentar saudara, saya akan mencarinya. Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9 ya. 1, 2, dan 3. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati. Kita akan lompat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-18. Alkitab katakan, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ya, dua ayat yang isinya berbeda, saudara. Ayat yang pertama atau bagian yang pertama, ayat yang ke-9, di situ menyatakan tentang ketidakmengertian. Orang-orang yang tidak paham dan tidak mengerti tentang Yesus itu sendiri, maka kita bisa melihat pengenalannya akan Tuhan itu minim. Pengenalannya akan Kristus itu dangkal, saudara. Ya, bukan saya mengatakan, tetapi Alkitab mengatakan. Karena selama itu, ya, mereka tidak atau belum mengerti isi kitab suci. Tentang apa? Tentang Kristus Yesus. Ya, masuk di dalam perjanjian baru itu. Mereka boleh-boleh saja mengenal Tuhan itu di perjanjian lama atau di Taurat. Tetapi yang Yohanes maksudkan bahwa mengenal Yesus itu jauh lebih penting, saudara. Kenapa demikian? Dia adalah the missing link. Dia adalah kesempurnaan itu. Ya, Taurat itu menuju ke dalam kesempurnaan atau ada dalam kesempurnaan ketika titik itu, missing link itu diisi oleh Yesus. Dan yang kedua, kita bisa melihat di ayat yang ke-18 bahwasanya Maria pulang dengan bersukacita. Alkitab bilang, I have seen the Lord. Aku telah melihat Tuhan. Ya, siapa itu Tuhan? Kristus.
yang seringkali dia panggil master, rabuni, guru di dalam hidupnya. Anda lihat ketika Yesus menegur dia di dalam kubur, dipanggil Maria, baru dia menoleh, dia tahu itu adalah suara Yesus. Dan Maria berkata kepada Yesus, Rabuni, ya, artinya guru, saudara. Nah, di sini kita bisa melihat Maria mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu yang membuat akhirnya dia mengerti tentang isi kitab suci. Jadi bukan semua orang yang hafal kitab suci dia mengerti kitab suci, tapi orang yang mengerti, paham tentang kitab suci, maka dia akan juga tahu tentang kedalaman dari isi kitab suci itu, pengertian tentang isi kitab suci itu, dan dia mengenal ayat-ayat kitab suci itu. Jadi jangan berhenti hanya menghafal ayat, membaca firman saja, tetapi kita juga harus ada di dalam satu pengalaman perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan, atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya belajar tentang Tuhan, tapi biarlah kita hidup belajar dari Tuhan. Dan Maria mengalami itu. Di ayatnya yang ke-9 kita bisa melihat mereka pulang ke rumah, ya, murid-murid yaitu Petrus dan Yohanes. Tapi di ayat yang ke-18 Maria Magdalena itu pulang dengan membawa kabar kebangkitan, saudara. Dan ini yang diharapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya dan Anda meneruskan kabar baik ini, kabar sukacita ini, bahwa Yesus itu telah bangkit. Melalui apa, saudara? Nah, kita bisa melihat nanti kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, coba Anda lihat di dalam kebenaran firman Tuhan kembali di dalam Yohanes pasal yang ke-20, saudara. Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 14 dan ayat yang ke-16. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Pengertiannya apa buat kita? Tertutup itu mata Maria Magdalena. Padahal dia sudah lihat itu adalah Yesus gitu. Dalam artian kata ada sosok di situ. Tetapi dia tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Coba hari ini kita terapkan dalam kehidupan kita, gitu ya. Kita tahu itu sosok, ya. Kita tahu itu pribadi, tetapi kita tidak mengenal kedahsyatannya. Kita tidak mengenal kehebatannya. Kita tidak mengenal mujizat-mujizat yang telah dilakukannya. Kenapa demikian? Jawabannya sederhana. Tertutup dengan kesedihan. Tertutup dengan duka cita, mata-mata rohani kita tertutup dengan perkara-perkara duniawi, perkara-perkara dunia, saudara. Sedih itu normal, ya. Duka cita yang namanya kehilangan, saudara. Kehilangan orang yang kita cintai, ya, sesuatu yang kita sayangi, itu normal, saudara. Enggak normal kalau kita ditinggal orang yang mencintai kita dan kita cintai, terus tiba-tiba kita tidak bersedih gitu ya, itu sesuatu yang merupakan tanda tanya gitu loh ya. Tapi orang yang kita cintai terus hilang, orang yang kita cintai terus tidak ada, pergi, ya normal. Tetapi kesedihannya itu tidak boleh berlebih-lebih ya. Sampai sedemikian rupa melupakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Yesus melupakan tindakan-tindakan yang pernah menolong kita. Coba kita introspeksi diri. Seringkali dalam situasi yang sulit, Tuhan itu kita lupakan. Tuhan itu menjadi hanya sosok yang ya biasa-biasa saja gitu. Kita akan mencobai dia dengan berkata, mana Tuhan nggak tolong kita kok. Kita lebih percaya kepada orang yang berkata, mana Tuhan loh, mana Allahmu yang seringkali engkau beribadah kepadanya. Ini saudara. Dan saya mau katakan buat saudara, kebangkitan atau Paskah itu ditandai dengan apa? Kuasa. Ya. Oleh sebab itu kalau kita lihat di ayatnya yang
14 tadi, melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus, ya. Kenapa? Dia tidak melihat kuasa di situ. Sebetulnya dia harus cepat-cepat mengetahui, oh iya, aku berdiri dekat kubur, duduk dekat kubur. Kuburan orang Yahudi itu besar, bisa masuk orang, saudara. Kan harusnya menjadi tanda tanya besar. Kalau ada orang di situ pagi-pagi, ya, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Alkitab katakan itu dia pergi ke kubur. Nah sekarang ada pribadi di situ, ada sosok di situ, mestinya kan harus bertanya-tanya. Sama dalam hidup ketika kita sedang menantikan pertolongan atau sedang ada dalam keterpurukan, tiba-tiba ada signal, tiba-tiba ada tanda. Masa kita tidak mengerti bahwa deja vu, artinya peristiwa itu terulang kembali, ya. Bicara tentang fenomena psikologis itu, saudara. Saya mau katakan buat Anda hari ini, seringkali tekanan-tekanan psikologis itu melupakan tentang fenomena Yesus yang pernah dia lakukan di hari-hari atau masa-masa sebelumnya. Deja vu artinya, ya, bahwa pertolongan itu terulang kembali, bahwa mujizat itu terulang kembali, bahwa keajaiban itu terulang kembali. Apa yang terulang kembali? Khususnya dalam kebangkitan Yesus ini, bahwa Yesus bisa bangkit, bahwa Yesus tidak akan mati untuk selamanya, saudara. Kan dia katakan, rubuhkan itu bait Allah, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Di situ kita bisa melihat sebetulnya pemahaman kitab suci itu didengar oleh Maria Magdalena. Pernah dikatakan oleh Yesus tiap-tiap kali. Dan Maria Magdalena adalah pribadi juga yang mengikut Yesus. Ada wanita-wanita yang melayani Yesus. Nanti Anda lihat di rumah, ada beberapa wanita yang melayani Yesus. Dan seharusnya Maria mengerti di situ, ada kuasa di dalam Yesus. Ada mujizat di dalam Yesus. Tiap-tiap hari Yesus melakukan mujizat, tapi itu tertutup. Nah, kebangkitan menunjukkan kembali siapa pribadi Yesus sebenarnya, yaitu penuh dengan kuasa. Kita akan melihat di dalam Filipi pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-10. Alkitab katakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi kenapa Maria sepertinya tertutup buta dengan penglihatan mujizat, kuasa, pertolongan, keajaiban itu? Maka sederhana, saudara. Rasul Paulus menegur saya dan Anda bahwa kehendak dia, yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Nah, ini kembali kepada kita, saya dan Anda. Apa yang kamu kehendaki? Bertentangan enggak? Sesuai enggak dengan kehendak Tuhan itu? Bukan tidak boleh berkehendak, tetapi kehendaknya itu seiring di dalam perjalanan hidup kita sama dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup, saudara. Maka hidup ini akan baik-baik saja, ya. Ternyata Alkitab katakan kehendak daripada Rasul Paulus adalah mengenal Yesus. Jadi kebangkitan ini merefleksikan diri saya dan Anda harus mengenal lagi dia lebih indah. Pesan Paskah pada hari ini menyatakan itu, kenali dia lebih lagi, kenali dia lebih lagi. Dan kuasa kebangkitannya itu yang harus saya dan Anda pahami untuk apa, saudara, menguasai hidup kita dan membangkitkan hidup kita yang ada dalam keterpurukan. Hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Kuasa itu yang hanya bisa membangkitkan kita. Tidak ada yang lain. Jangan coba-coba pergi kepada pribadi-pribadi yang tidak memiliki kuasa itu, saudara. Kuasa yang mana, Pak? Kuasa kebangkitan. Dan bagaimana saya memilikinya? Sederhana, saudara. Rasul Paulus katakan, dan persekutuan dalam penderitaannya. Saya dan Anda harus biasa di dalam penderitaan Kristus. Dia menunjukkan kepada saya dan Anda bahwa sesungguhnya dia menderita juga kok. Jadi kalau Tuhan itu 100% manusia pada saat itu dan 100% Tuhan pada saat itu adalah Yesus gitu, menderita. Maka saya dan Anda juga harus membiasakan diri di dalam tanda kutip penderitaan. Tanpa perlu mencari-cari penderitaan, menyayat-nyayat diri, bunuh diri, saudara, ya.
terus membuat penderitaan sendiri. Karena dosa kita menderita, ya itu lumrah lah, itu harus. Tetapi kalau saya dan Anda hidup benar di hadirat Tuhan, ya, beribadah, pujian, penyembahan, melakukan kebenaran firman Tuhan, itu dibenarkan oleh Tuhan. Tapi jangan lupa juga bahwa di dalamnya harus ada pencobaan-pencobaan atau ujian-ujian. Yang namanya orang yang dibenarkan pasti iblis nggak suka. Yang namanya orang dibenarkan ya pasti Tuhan akan memberikan ujian. Supaya apa? Supaya naik lagi ke level yang lebih tinggi. Ini yang dianut oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus itu menderita, saudara. Dan dia katakan bukan dia menantang, tapi dia katakan persekutuan dalam penderitaannya. Bersekutu gitu loh. Jadi bersama-sama dengan Tuhan. Katanya di situ. Jadi persekutuan antara kita dan Tuhan. Jadi tidak menderita sendiri, saudara. Kenapa demikian? Karena Tuhan memberikan kita kekuatan, kuasa untuk menanggungnya. Alkitab katakan, pikulah kuk yang kupasang, ya. Ya, itu ringan katanya. Artinya ringan, ada kuasa Tuhan yang memberikan engkau kekuatan. Untuk apa? Untuk memikulnya, untuk menanggungnya. Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan, di mana aku menjadi serupa, ya. Bukan Anda menjadi Yesus, to become Jesus, to be like, seperti Yesus, ya. Jadi bukan mirip-mirip, saudara. Kalau mirip-mirip itu palsu, mirip gitu loh, tapi tidak sama. Menjadi, ini juga bicara tentang wah kita replace Jesus gitu, dan kita adalah Yesus yang sesungguhnya. Tidak begitu, tetapi to be like, seperti Yesus. Artinya Yesus menderita, kita menderita. Yesus menang, kita menang. Yesus menyuruh kita ke kanan dan ke kiri, kita lakukan juga ke kanan dan ke kiri. Ketika dia melangkah ke kanan, ya kita ke kanan. Ketika dia melangkah ke kiri, kita ke kiri. Ketika dia maju di dalam kematiannya, kita juga maju, saudara. Ya, ketika whenever he stops, ketika dia berhenti, kita juga harus berhenti. Kenapa demikian? Karena menjadi seperti Yesus. Nah, Alkitab katakan, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam apa, saudara? Kematiannya. Kadang hidup ini stop. Kematian ini bicara tentang mati dalam kedagingan, mati di dalam kehendak-kehendak keduniawian, mati di situ. Yesus kan mati untuk dosa. Yesus mati untuk hal-hal yang membebani kita, saudara. Dan saya yakin dan percaya bahwa yang diinginkan, yang disorot oleh Rasul Paulus adalah hal yang seperti itu. Bukan mati beneran gitu loh, saudara. Di situ dikatakan serupa dengan dia dalam kematiannya, ya. 3 hari kan. Bagaimana kita lihat dia bangkit, ya. Nah, dalam kematiannya ada saat-saat perenungan di situ. Ada saat-saat diam di situ. Ada saat-saat being left, ditinggalkan, being abandoned, ditinggalkan, saudara. I challenge you, bukankah kita juga seperti itu? Jangan bilang itu nasib. Jangan bilang itulah hidup. No. Saya mau katakan buat saudara, hidup kita berbeda. Berbeda dengan apa yang dijalankan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sangat berbeda, saudara. Hidup kita menjadi milik Kristus. Dan Rasul Paulus katakan, kita juga harus ada serupa dengan dia dalam kematian. Ya. Ini yang Tuhan ingin jelaskan kepada saya dan Anda, bahwa sesungguhnya Paskah itu membawa kuasa kepada kita. Ya, dia hanya sebentar mati, terus Alkitab katakan dia bangkit. Rasul Paulus juga ingin katakan kepada kita, tidak lama kita ada di dalam penderitaan itu, di dalam kediaman itu, ya, diam itu. Kadang kita juga harus diam, menyingkir, ya, keluar dari hiruk pikuknya dunia. Kita harus ada dalam kesendirian, ada di dalam doa, ada dalam persekutuan, ada di dalam kesucian, kekudusan, terlepas dari hal-hal yang memberatkan atau bahkan hal-hal yang membuat kita tidak menjadi kudus. Kita harus menguduskan diri, kita harus sadar, kita harus introspeksi diri, dan kita akan melihat kuasa itu kembali menyertai kita. Yang kedua, ada apa di balik kebangkitan Yesus, di balik Paskah itu?
saya akan ajak Anda untuk melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang pertama, ayat 13, ayat 15, dan ayat yang ke-18 ya. Saya akan bacakan buat saudara. Alkitab katakan begini dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Saya mengerti tentang kepergian Maria yang ada di dalam hati atau dalam pikirannya, yaitu ingin mengunjungi bukan Yesus yang hidup, tapi pasti Yesus yang mati. Ya, kenapa dia jalan pagi-pagi itu, terus dia bawa di dalam Injil yang lain membawa rempah-rempah, ingin membalut tubuh Yesus yang mati itu, ya. The body of Christ yang dia tahu sudah mati, diturunkan dari salib, terus diberikan kain kafan, ya, terus di kepalanya itu ditutup juga dengan kain, itu yang ditemukan oleh Petrus dan juga oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal yang ke-20 di bagian-bagian awal itu, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, kita lihat itu. Dan yang kedua, ada satu tanda di situ, bahwa ketika batu itu terguling, Maria kaget. Itu sudah menunjukkan bahwa she never thought, dia nggak pernah memikirkan bahwa Yesus akan bangkit, saudara. Oleh sebab itu, ayat yang ke-9 tadi menyatakan bahwa karena mereka tidak mengerti, memahami isi kitab suci. Nah, tapi di sisi yang lain, saya mau lihat saya lihat di sini yang ingin saya berikan kepada Anda, bahwa Maria datang ke sana ingin berempati, bersimpati, ya, karena sedihnya hatinya, ya, sedih hatinya, ditinggalkan oleh orang yang dia cintai. Pada saat di masa-masa, nanti Anda baca di rumah tentang Maria Magdalena, masa-masa sulit, pribadi yang menolong dia adalah Yesus, ya. Bahkan kita melihat bagaimana dia juga pernah dirasuki, saudara, dan yang mengusirnya adalah Yesus. Nah, kita juga bisa melihat bahwa Yesus ini selalu ada di setiap kesempatan yang dia butuhkan dan dia perlukan. Dia tahu bahwa Yesus adalah pembebas, dan Yesus ini adalah pribadi yang dia bisa rely on, atau dia bisa andalkan gitu di dalam kehidupannya. Jadi when Jesus gone, Jesus died, dia kehilangan, sedih hatinya, bersimpati dan dia berempati. Jadi pagi-pagi benar, nggak siang, saudara, pagi-pagi benar. Dia nggak mau ada kerumunan banyak orang atau hal-hal yang lain yang mengganggu nanti kekusukan dia. Dia tahu bahwa dia datang ke sana untuk menyatakan kesedihannya di kubur. Satu. Yang kedua, di ayat yang ke-13. Ayat 13 katakan, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, maka apa engkau menangis?" Menangis, ya. Itu sudah menunjukkan tentang hatinya itu, hatinya yang sedih, hatinya yang sangat terpukul, ya. Sehingga akhirnya malaikat juga menegur dia, "Why are you crying, man? Why are you crying, woman?" Ya. Dan jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Gitu, ya. Jadi pribadi yang mengasihi aku dan aku kasihi itu tidak ada lagi, bahkan diambil orang gitu loh. Jadi aku sedih banget, aku merana, aku nelangsa, bagaimana lagi hidupku gitu. Dan sekarang aku ingin berempati dan bersimpati, mayatnya nggak ada lagi gitu. Jadi pukulan yang kedua buat dia, nangis dia, saudara, ya. Terus yang ketiga di ayat yang ke-15, ayat 15 katakan, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Satu pertanyaan yang sama, ya. Siapakah yang kau cari, ya? Terus ayat 13 menyatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ya. Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Tetapi ayat yang ke-15 lebih spesifik, saudara. Alkitab katakan, "Mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Gitu. Jadi Yesus bukan pribadi yang apa, saudara, yang main-main,
Yesus bukan pribadi yang tidak tahu isi atau kedalaman hati Maria. Cuma he wanted to make sure gitu dari Maria itu sendiri ya. Karena pertama sudah ditegur oleh malaikat, why are you crying? Yang kedua, siapa yang kau cari? Jadi dia menangis karena pribadi. Nah, Yesus masuk lagi, pribadi yang mana itu? Ya? Nah, lihat jawaban Maria. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman gitu, saudara. Ya. Terus lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Jawabannya juga spesifik. Kalau kau yang mengambilnya, tolong kembalikan kepadaku. Di mana sih kau taruh itu? Biar aku yang akan mengambilnya, nggak usah repot gitu loh. Nah, di sana Anda lihat bagaimana Yesus itu berempati dan bersimpati kepada Maria. Ya, Alkitab katakan di ayat yang ke-18, Maria pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Juga dengan kata-kata yang penuh dengan euforia, penuh dengan sukacita, saudara. Ya, berbeda dengan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tapi yang saya mau tekankan di sini bahwa ayat 1, 13, 15, 18 ini bermuara kepada satu kata, yaitu rasa. Pertama itu kuasa. Paskah itu membawa kita kepada satu alam, satu kata, satu nuansa, yaitu rasa. Hari ini bagaimana dengan hidup kita? Apakah hati kita masih ada rasa itu? Makanan tanpa garam itu tidak ada rasa. Hidup itu juga harus punya rasa. Rasa empati, rasa simpati, rasa kasihan gitu loh sama orang-orang yang mungkin ya susah, lapar, sudah nggak makan, nggak punya pakaian, punya problematika kehidupan yang mungkin pernah menceritakan kepada Anda. Saya mau katakan buat Anda, tidak melulu itu perlu uang, dana, ya, walaupun itu juga sesuatu yang patut dipertimbangkan. Tetapi kadang hanya dengan perhatian, kadang hanya dengan body language yang menyatakan bahwa ya, I care about you, ya, I love you gitu. Because of Jesus I love you. Ayo, saya tantang Anda hari-hari ini sebagai pengikut Kristus. Kita tidak harus jauh-jauh, saudara. Mau melayani di pedalaman-pedalaman, saya mau katakan buat saudara, kita mulai dulu dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Bagaimana rasa kita dengan suami kita? Rasa kita dengan istri kita? Rasa kita dengan orang tua kita? Rasa kita dengan anak-anak kita? Rasa kita dengan kakak, adik-adik, dengan mertua, dengan mantu, dengan sepupu, dengan keponakan, saudara, ipar-ipar, itu dulu deh. Dengan tetangga-tetangga, dengan rekan-rekan seiman gitu loh. Nah, baru kita masuk ke orang-orang susah yang di luar, tetangga, teman gitu loh, ya, atau orang yang kita tidak kenal sama sekali. Punya nggak kita rasa itu? Yesus punya rasa itu. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Selalu itu dasarnya belas kasihan, belas kasihan, belas kasihan, belas kasihan. Jumpa dengan wanita yang berdosa, belas kasihan. Jumpa dengan perwira di Kapernaum, belas kasihan. Berjumpa dengan Zakius, belas kasihan. Berjumpa dengan Lewi, belas kasihan. Berjumpa dengan Maria Magdalena, belas kasihan. Dengan Lazarus, belas kasihan. Dengan Maria dan Marta, belas kasihan. Bahkan dengan penjahat di kiri kanannya, belas kasihan. Dengan Pilatus saja belas kasihan. Kalau dia jawab terus, saya yakin bahwa Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Dengan kekuatan dia, dengan kuasa dia, bagaimana Pilatus mau menang melawan pribadi Kristus yang notabene adalah 100% juga God. Hanya satu kali dia menjawab, engkau yang menyatakan. Setelah itu dengan belas kasihan dia lihat orang-orang yang
yang menyesah dia, yang berkata, turun dari salib, orang lain kau tolong, katanya anak Allah yang maha tinggi, katanya datangnya dari kerajaan sorga, ayo turun dari salib. Dia nggak turun dari salib. Kenapa? Belas kasihan kepada orang banyak. Orang banyak mengikuti dia. Dia bilang kepada murid-murid, aku tidak akan membiarkan dan menyuruh mereka kembali ke rumah. Aku tidak mau mereka pingsan di jalan. Jadi kau yang harus kasih makan. Yesus berikan mujizat, melakukan mujizat. Ya, 5.000 orang bisa makan, 4.000 orang bisa makan. Dengan 10 orang kusta, dia berbelas kasih. Bahkan dia berkata, kemana engkau ketika aku lapar? Kemana engkau ketika aku telanjang? Ini membuktikan tentang belas kasihan Yesus. Belas kasihan Yesus kepada orang banyak. Dia menangisi Yerusalem, belas kasihan. Dia melihat banyak orang-orang yang perlu ditolong, perlu dijamah. Bagaimana dengan kita hari ini? Apa isi hati kita, saudara? Ya, lihat orang yang susah aja, jangankan kita tolong, kita harus menghindar begitu jauh. Kita membalikan badan karena dia bau, dia kotor, dia bukan siapa-siapa, dia di bawah level kita, di bawah kelas kita. So, saya ingin mengatakan hanya KTP saja menyatakan kita Kristen, tetapi hidup kita jauh dari belas kasihan yang diharapkan oleh Tuhan. Bahkan dia mengatakan bahwa firman Tuhan katakan itu membutuhkan belas kasihan, bukan hanya korban persembahan, saudara. Kalau saya dan Anda di dalam hidup ini selalu punya belas kasihan, maka korban persembahan kita bisa nyatakan. Ada banyak orang juga bisa memberi tanpa belas kasihan, saudara. Tapi Yesus Tuhan itu mengedepankan belas kasihan. Ini soal rasa. Ya, orang yang berdosa bersalah kepada kita, kita kutuki. Orang berdosa bersalah kepada kita, seringkali kita hindari, ya. Kita tidak mau lagi berjumpa dengan dia. Tapi Yesus selalu berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang dimarginalkan, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang nggak dianggap. Oleh sebab itu dia menjadi pribadi yang sangat terkenal. Sampai hari ini miliaran umat manusia menyembah dia sebagai juru selamat, saudara. Dan menjadi pribadi yang nomor 1 di muka bumi. Kenapa demikian? Pengikutnya begitu banyak. Dan Anda serta saya adalah bagian daripada pengikut Yesus. Mari, biarlah kita bukan hanya menjadi pengikutnya, tetapi pengikutnya yang memiliki empati, memiliki simpati, memiliki belas kasihan di dalam kehidupan. Punya rasa itu. Setidak-tidaknya kita merasa bahwasanya orang ini layak ditolong. Atau setidak-tidaknya, aku bersimpati dengan dia. Aku turut merasakan sepenanggungan. Jangan tunggu sampai dia mati. Jangan tunggu sampai dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Atau jangan tunggu nanti orang lain yang menolong dia. Saya mau katakan bukan berarti kita ingin atau menginginkan pertolongan kembali dari Tuhan gitu ya. Ketika kita beri, kita dapat, kita mengharapkan itu, tidak. Tetapi biarlah atas belas kasihan yang ada dalam hidup, kita menolong dia untuk kali yang pertama. Kita menjadi pribadi yang pertama yang mampu menolong mereka. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah kesempatan ini menjadi kesempatan yang baik buat kita. Bahwasanya Paskah itu membawa kebangkitan, ya. Paskah itu membawa kuasa kebangkitan atas hidup kita. Dan yang kedua, membawa rasa, ya. Rasa kasih, rasa kasihan, rasa compassion itu, berbelas kasihan, rasa iba itu kepada siapapun yang Tuhan mau atau Tuhan izinkan kita bertemu dengan mereka, dipertemukan oleh Tuhan, ya. Dan kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan itu. Alkitab bilang kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik, saudara. Dan kapan itu kita lakukan? Pada saat kita masih hidup. Diberkatilah Maple Park, diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, kesehatanmu, diberkatilah bisnis usahamu, pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga besarmu, pelayananmu, gerejamu. Apa saja yang kau kerjakan dengan kuasa dan rasa, Anda diberkati oleh Tuhan, berhasil dan beruntung.
Tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menguatkan kami, membawa kami kepada satu level yang lebih tinggi lagi. Supaya kami hidup dalam kuasa-Mu dan kami hidup dengan rasa-Mu. Kami adalah umat ciptaan-Mu dan kami memiliki kuasa kebangkitan yang Yesus pernah lakukan dan Yesus pernah kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan yang kedua, Yesus yang memiliki rasa itu, rasa belas kasihan, rasa mengasihi itu. Biarlah Yesus yang sama memberikan rasa itu kepada kami. Terima kasih untuk Paskah yang indah. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan izinkan dalam hidup kami. Untuk pertolongan Tuhan, anugerah, mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Diberkatilah keluarga rumah tangga mereka, diberkatilah kesehatan tubuh, jiwa, dan roh mereka. Apa saja yang mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Gembala GBI Memperpark dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat GBI Memperpark yang kasih Tuhan. Sedang berjumpa kembali bersama Bapak Ibu pada ibadah KTM pada malam hari ini. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Kiranya berkat kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan memampukan kita semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama satukan hati kita pada malam hari ini untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis senantiasa bersama Allah Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.